Indeks harga saham gabungan anjlok hingga 7% setelah sempat dihentikan selama 30 menit. Hal ini menjadikannya indeks dengan pelemahan terdalam dibandingkan lainnya di kawasan Asia. Pemirsa, anjloknya indeks harga saham gabungan tidak terlepas dari sentimen investor terhadap kombinasi faktor kinerja fiskal, skeptisme terhadap tata kelola dana antara, dan penurunan daya beli masyarakat. Jika dibiarkan bisa menjadi indikasi menuju resesi ekonomi. Pasar Tanah Abang biasanya diserbu pembeli yang ingin membeli pakaian terbaik untuk menyambut Hari Yang Fitri. Namun kondisi itu kini mulai memudar, para pedagang pun menjerit. Gimana ini, gimana? Modal udah banyak, tapi orang yang beli itu nggak ada. Pasar sekarang ini ya, mati tumpes sekarang ini. Bondo ake utang anak bank, untungku gak ono. Ekonomi RI amburadul, utang numpuk, IHSG ambruk, koruptor merajalela, rakyat pun makin terpuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya. Kalau kalian saat ini ngerasa hidup kalian makin berat, harga-harga makin naik, dan duit di dompet kalian kayak hanya numpang lewat, selamat, kalian tidak sendirian. Ekonomi Indonesia tahun ini benar-benar makin suram. Hutang luar negeri makin menggunung, bahkan sampai indeks harga saham gabungan pun atau IHSG pun anjlok ke tanah. Dan bagaimana dengan rakyat? Ya tetap saja jadi korban kebijakan ngawur. Kita di sini pun sering mendengar gembar-gembor para buzzer bahwa ekonomi RI saat ini tumbuh. Tapi kok faktanya rakyat makin susah ya? Pabrik-pabrik banyak yang tutup, PHK pun di mana-mana. Pasar-pasar sepi, kalaupun ramai sehari, sepinya sebulan penuh. Tentu saja, pendapatan masyarakat yang menurun drastis ini membuat banyak para pakar ekonom semakin khawatir. Tapi anehnya, pemerintah seolah menganggap ini baik-baik saja. Iya sih, para pejabat pemerintah yang baik-baik saja, tapi rakyatnya sudah megap-megap. Piye iki dulur? Poso 13 dina dulur, kok nang keluarga ana wong dulur. Sing duwe sesepuh pasar sampai ngendek wong kok nang tengah dalan no. Kok gak ana wong? Ayo Bu Ibu. Gak ana wong. Kok lor gak ana wong? Piye iki dulur? Woi, pemerintah, lo lihat ini yang namanya pertumbuhan ekonomi meroket. Di dalam mall aja kagak ada orang yang belanja, ini pedagang semua ini. Pedagang semua ini, gak ada yang belanja. Tuh, mana ini pertumbuhan yang meroket kata lo itu tuh. Tuh, lihat pedagang semua kosong. Tuh, lo lihat tuh. Daya beli masyarakat turun karena masyarakat banyak yang bokek. Ditambah lagi banyak kebijakan pajak yang aneh-aneh. Rakyat di sini pun seolah seperti hewan yang sedang diburu di kebun binatang. Gak bisa kemana-mana. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Jadi di sini memang ada benarnya omongan Gibran. Cuma rakyat di sini tidak digemukkan. Rakyat seolah diperas dengan berbagai kebijakan pajak serta program efisiensi anggaran. Dan gak cukup dengan pajak rakyat, pemerintah pun juga makin hobi berhutang. Bahkan utang luar negeri Indonesia hingga Januari 2025 tembus sebesar 6.995 triliun. Dan cuma dalam waktu sebulan, utang pinjol pemerintah ini pun nambah sebesar 110,87 triliun rupiah. Di sini artinya, tiap detik utang negara bertambah sekitar 42 juta rupiah. Bayangin sob, kalau duit sebanyak itu dibagi-bagi ke rakyat, kita semua tentu bisa makan enak setiap hari. Di sini pemerintah bilang, utang ini buat belanja prioritas kayak kesehatan, pendidikan, serta jaminan sosial. Tapi kenyataannya, rakyat tetap harus bayar BPJS, bayar sekolah mahal, dan harga kebutuhan pokok semakin gak masuk akal. Apalagi akhir-akhir ini, pasar saham Indonesia juga makin gak karuan. Indeks harga saham gabungan jeblok hingga sampai 7% dalam sehari. Sampai Bursa Efek Indonesia atau BI harus ngepush perdagangan sementara alias trading halt, yang artinya investor pada kabur. Dan kenapa?
Karena memang kebijakan pemerintah yang makin lama dirasa makin gak jelas. Ditambah lagi dengan ketidakpastian ekonomi Indonesia, inflasi yang terus naik, dan kekhawatiran kredit rating Indonesia bakal turun. Tapi anehnya di sini, negara lain ekonominya sangat stabil, bahkan cenderung naik. Dan ekonomi kita malah meroket. Tapi sayangnya, meroket ke bawah. Dan saya kasih tahu itu ya, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada ancaman terhadap ekonomi. Saudara-saudara, Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Benar. Katanya diulang-ulang itu ya, ada yang mau membunuh Prabowo. Menurut saya ini Sri Mulat sebenarnya. Bagaimana seseorang yang memiliki kekuasaan besar bisa diancam bebas begitu saja dan pelakunya dibiarkan bebas? Ini omon-omon. Siapa yang berani ngancam presiden yang berada di lingkar kekuasaan itu? Dan kemudian presiden curhat ke ruang publik, keluarganya curhat, orang-orang dekatnya curhat. Ini menunjukkan ini orang-orang penakut. Penakut. Dan ketika ekonomi jeblok, di sini pemerintah bukannya cari solusi buat bantu rakyat, malah makin rajin jualan surat utang berharga atau SUN. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani malah dengan bangga bilang kalau para investor asing banyak yang memborong Sun di saat IHSG sedang hancur. Teman-teman media mengikuti bahwa hari ini dinamika pasar saham cukup tinggi. Di tengah dinamika dari pasar saham yang cukup tinggi, kinerja dari lelang surat utang negara atau SUN pada hari ini justru menunjukkan hasil yang sangat baik. Penawaran yang masuk atau kita sering sebut incoming bid sangat kuat. Ini artinya kepercayaan investor masih kuat terhadap pemerintah dan APBN. Kalau mereka tidak percaya, mereka tentu tidak ikut dalam incoming bid. Aneh kan? Nyari utangan sampai sebegitu bangganya. Dan tentu saja para pinjol-pinjol dunia maulah, karena memang ada bunga gede di sana. Dan ujung-ujungnya kitalah yang harus membayar cicilannya lewat pajak. Rakyat di sini makin hari makin tidak ada kepastian secara ekonomi. Yang menjadi pertanyaan saya, sampai kapan rakyat ini disuruh sabar dan diberi janji-janji manis? Tentu saja, rakyat di sini cuma bisa ngelus dada. Keren kan? Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.